Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia punya hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik menyikapi dan melihat bagaimana seorang sida-sida dari Ethiopia yang terpanggil untuk membaca firman Allah atau sabda Tuhan sendiri melalui kitab Nabi Yesaya, di mana telah dinubuatkan tentang seseorang yang akan dikurbankan, dan itu semua terjadi dalam diri Kristus. Yesus mengetengahkan bagaimana Ia dalam pengajarannya menegaskan dan juga memberitahukan pada setiap orang yang mau percaya bahwa roti hidup yang Ia maksudkan selain pengorbanan dirinya, tetapi adalah firman Allah yang hidup yang telah Ia wartakan semenjak Ia tampil di hadapan umum. Maka segala hal terperinci dan juga apa yang telah disampaikan kepada para murid dan orang-orang yang dapat pewartaan Yesus, sejatinya adalah setiap kata yang keluar dari diri Yesus adalah sabda Allah yang sifatnya kekal. Oleh sebab itu, setiap kali kita membaca sabda Allah itu sendiri, kita selalu akan diberi suatu makna, suatu nilai dan juga suatu cara panggilan hidup yang selalu baru dan tidak sama. Maka meskipun kita berpuluh-puluh kali, beratus-ratus atau beribu-ribu kali membaca setiap sabda dalam bab atau ayat-ayat dalam setiap kitab suci yang kita baca, baik kita pribadi atau juga berkelompok ataupun kita mendengar dari setiap kita mendengar dalam perayaan sabda itu sendiri atau ekaristi, disitulah Allah bekerja untuk kita, dan semoga sabda yang kita dengar sungguh masuk dalam hati dan juga kita terapkan dalam keseharian hidup kita. Allah memberkati segala usaha, niat dan doa kita semuanya.